Jadi kita mulai membahas tentang seputar adab atau perkara-perkara yang makruh atau tidak dianjurkan di dalam salat. Baik, yang pertama dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki, ya, makruh hukumnya tikrar suratin wahidah fi raka'atin wahidah atau fi raka'atain fil fardi. Makruh hukumnya ketika kita membaca surat setelah Al-Fatihah mengulang surat yang sama dalam satu rakaat atau dalam dua rakaat. Makruh, tidak disukai. Jadi maksudnya apa? Kita kan salah satu sunnah dalam salat adalah membaca surat-surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Itu sunnah. Jadi biasakan baik salat berjamaah maupun salat sendiri. Jadi walaupun salat sendiri habis Al-Fatihah itu payah dah baca mensabah surat, walaupun terpendek. Misal rakaat pertama kita ambil qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'taina, pun itu dibolehkan. Tetapi makruh hukumnya mengulang surat yang sama dalam satu rakaat atau dalam dua rakaat salat fardu. Nah, contoh, kita rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad lagi. Itu makruh di sisi mazhab Syafi'i dan Maliki, tapi tidak makruh di sisi mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau dalam dua rakaat dimakruhkan, apalagi dalam satu rakaat. Pernah kejadian ada seorang imam kebetulan suaranya diberi oleh Allah suara yang indah. Biasanya kalau orang diberi suara indah cenderung ingin memamerkan. Itu perlu iman bagi mereka yang diberi kelebihan. Sama kayak orang yang badannya berotot, itu cenderung memakai baju-baju ketat. Kita kalau sudah ikut gym, Pak, yang berat-berat besar, ikut gym sudah berotot, itu cenderung cari baju ketat. Kenapa? Karena kalau enggak pakai baju ketat, enggak nampak kelebihan kita. Maka cenderung orang yang bersuara indah itu waktu jadi imam kadang-kadang memainkan suaranya. Disitulah kadang-kadang pahala bisa hilang. Nah, pernah kejadian ada seseorang setelah baca Al-Fatihah baca qul a'udzu birabbin nas. Ini kisah nyata. Mahna lu pegah tempat kan. Biar nama ngandeng urangnya kan. Baca qul a'udzu birabbin nas, pertama suaranya bacaan tartil, bacaan biasa. Tapi ternyata setelah habis qul a'udzu birabbin nas, dia tarik sekali lagi seperti bacaan qari. Dia tarik sekali lagi mulai dari bismillah. Dia baca qul a'udzu birabbin nas lagi sekali lagi. Untuk membedakan irama pertama dengan irama kedua. Nya hana bulain kecuali ingin menampakkan ke jamaah suara saya indah dan saya qari. Nah, ini ada dua perkara. Pertama makruh, yang kedua pahalanya hilang. Model-model imam begini, nyansik 3 je ke imam. Berarti dia tidak belajar ilmu untuk menjadi imam. Nah, ini tidak baik. Bukan tidak sah salat, tetapi makruh itu bukan tidak sah, ditinggalkan lebih baik. Itu maksudnya. Jadi jangan dilakukan lebih baik. Begitu juga kalau dalam 2 rakaat. Jadi rakaat pertama berbeda bacaannya dengan rakaat yang kedua. Nah, ini kemakruhan ini
Karena ada, pertama alasannya adalah Nabi tidak pernah mencontohkannya untuk mengulang-ulang surat setelah Al-Fatihah dengan surat yang sama. Jadi sesuatu yang Nabi tidak contohkan dalam ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur prosedurnya, itu sebaiknya kita jangan melakukannya. Bukan bermakna semua yang Nabi tidak lakukan menjadi makruh, tidak. Karena Nabi, di masa Nabi pun ada perkara-perkara yang kadang-kadang Nabi tidak melakukannya. Contoh, kita bangun masjid pakai plafon, pakai lampu. Nabi enggak melakukannya. Apakah makruh sekarang kita lakukan? Tidak. Ya, jadi bukan begitu cara mengambil hukum. Tapi dalam ibadah mahdhah, kalau Nabi meninggalkan, maka kita sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau Nabi sudah mengharamkan, maka itu sudah pasti hukumnya haram. Ya. Baik, itu perkara pertama. Kemudian, makruh hukumnya juga al-qiraah bi'aksi tartibil Quran. Wa hadza muttafaq alaih. Disepakati oleh semua imam mazhab, makruh hukumnya dalam solat membaca surat-surat dari Al-Quran tadi tidak sesuai dengan urutan nomor surat. Jadi duluan ngambil yang belakang, baru ngambil yang depan. Rakaat pertama ngambil Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Padahal dalam urutan surat duluan Qul huwallahu ahad, terakhir baru Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dimakruhkan, wa hadza muttafaq alaih. Ini semua imam mazhab sepakat. Makruh membalik-balikkan urutan surat. Jadi ambil belakang dulu, lalu kemudian baru ambil yang depan di rakaat kedua. Nyo ken hanjut tapi hanaget. Jadi kita tu otomatis harus mengetahui yang kita baca itu posisinya di rakaat pertama, seharusnya surat itu duluan, urutannya duluan dalam Al-Quran dibandingkan surat yang akan kita baca di rakaat kedua. Nah. Baik, kecuali nanti ada perkara-perkara yang memang Nabi sendiri yang mengajarkannya. Nah, itu kalau sudah Nabi sendiri yang mengajarkannya, maka tidak mengapa. Tapi pada dasarnya selain yang surat-surat ditentukan oleh Nabi, itu jangan bolak-balik tertib urutan surat. Baca yang lebih dahulu dalam urutan surat, baru rakaat kedua ambil yang belakangnya lagi. Nanti kalau dalam pembahasan yang lebih panjang, ada yang kadang-kadang memotong-motong surat. Bolehkah memotong surat, ambil dari ujung surat ini sedikit, lalu ambil dari ujung surat itu sedikit? Jawaban para ulama, dibolehkan. Tidak mengapa. Yang penting urutan suratnya sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Misal kita potong, ambil dari akhir surah Al-Baqarah, rakaat pertama. Lalu kita ambil dari akhir surat An-Nisa, rakaat kedua. Dibolehkan. Yang penting urutan surat, utamakan yang beraturan. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu su'ila amma yaqra'il Qur'an mangkusan. Beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbalik. Mangkus itu terbalik. Artinya baca yang di belakang dulu, baru terus. Jadi kalau ngambil model, baca An-Nas dulu rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Falaq. Nanti kalau salat sunnah, bangun nanti di rakaat di dua rakaat berikutnya ambil Qul huwallahu ahad, lalu ambil ke belakangnya, terus dari belakang diurut, dari belakang diurut ke depan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala zalika mangkusul qalbi. Orang yang sering melakukan itu, maka hatinya pun sering terbalik. Sering membolak-balik surat dalam Al-Quran. Arti surah membolak-balik, ya urutannya
baca di rakaat-rakaat tapi terbalik, maka dia pun akan sering terbalik hatinya. Tentunya dari kebaikan menuju keburukan. Baik, sudah. Berikutnya, makruh hukumnya al-abas al-qalil biyadihi. Makruh hukumnya bermain-main dengan tangan atau permainan yang sia-sia. Maksudnya bermain-main bisyam awil badan awil lihyah. Kadang-kadang waktu salat ini tangan ini kita lipat ke sini, tapi kita menggoyang-goyangkan pakaian lengan jubah. Jadi ini kita lipat, tapi ini kita mainkan. Permainannya sedikit, tidak banyak. Ya, apakah dengan menarik-nariknya atau masukkan tangan ke dalam jubah, atau apa sajalah, kita tarik-tarik benang, awil badan, atau menggerak-gerakkan anggota tubuh yang sederhana. Contohnya meletakkan tangan, wada'u yadihi ala fammih, meletakkan tangan di mulut, biduni hajah, tidak ada hajat, tidak ada keperluan, bukan bersin, bukan nguap. Ini makruh. Tapi kalau sudah melebihi gerakan mencapai 3 kali, itu bisa batal salat. Awil lihyah, atau memegang janggut. Jadi sedang salat, sering begini, ini sedang salat ni, tarik dalam 3. Ada yang misai, luruskan kumis. Yang lebih parah ada yang ngupil, yang lebih parah. Kalau masih kurang dari 3 kali, hukumnya makruh. Artinya Allah tidak suka kepada orang salat ini. Salatnya sah, tapi para imam mengatakan melakukan gerakan mencapai 3 kali itu bisa membatalkan salat. Jadi batal secara otomatis. Walaupun kita enggak mau batalkan, batal secara otomatis. Artinya salat kita tidak diterima Allah. Ukuran 3 kali, Bapak. Ini anggota tubuh utama. Kalau kita keluarkan, ini kita lipat tangan. Kita keluarkan sekali begini tanpa hajat. Maksud tanpa hajat enggak diperlukan dalam salat begini. Tapi kita keluarkan sekali begini. Ini saya hitung sekali. Tarik. Kalau langsung tarik, mesti menau, kuat menau. Misal ni, kuat apa? Kebas. Misal kebas begini, Pak. Ini langsung tarik. Ini sekali. Ini sekali dihitung. Tapi kalau sekali, lalu berhenti, ini dihitung sekali. Waktu tarik dihitung 2 kali. Begitu dijelaskan di dalam kesepakatan para ulama. Sekali lagi bergerak, berturut-turut, sekali lagi bergerak, maka langsung batal salat. Makanya waktu kita ngisi saf, kita ngisi saf dari depan, dari belakang ke depan. Itu cara berjalan pun diatur. Dan yang diatur dalam kitab, disepakati oleh para ulama. Cara berjalan, begitu langkah kaki pertama, itu sudah sekali. Langkah kaki kedua, ini kaki kanan kita langkah sekali. Ini sudah sekali nih. Langkah kaki kedua, itu sudah 2 kali. Kalau kita melangkah sekali lagi ke depan, kan kita enggak sanggup dari belakang langsung ke saf. Pasti di tengah dulu. Kalau langsung bergerak 3 kali, sekali, 2, sekali lagi, tarik ke depan sekali lagi, ini langsung dianggap 3 kali. Batallah salatnya. Jadi bagaimana cara bergerak? Kalau kita berpindah waktu atur saf. Pertama, pindah kanan sekali. Lalu kaki kiri, pindahkan, sudah 2. Berhenti di situ. Nanti berhenti di tengah-tengah. Di tengah-tengah saf itu berhenti. Berapa ukuran berhenti? Sekira-kira 1 rukun salat. Jadi contoh rukun salat apa? Rukuk.
Berapa waktu yang dibutuhkan untuk rukuk untuk mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Oh, sekitar 15 detik. Berhenti sekitar 15 detik atau setengah menit dong nilai. Lalu kemudian baru langkah lagi. Berarti dihitung kembali dari 1. Terus mau berapa saf pun kalau kita isi model begitu, itu tetap tidak batal salat. Jadi 2 kali berhenti. Jadi dianggap waktu berpindah sekali lagi itu dianggap dari 0 lagi sekali. Tapi kalau langsung 1 2 3 langsung batal salat. Begitu yang disepakati oleh para ulama. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, pergerakan yang sedikit yang tidak dibutuhkan itu menyebabkan makruh, tapi pergerakan yang banyak haram. Ada hadis dari Yahya bin Abi Katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha kariha lakum salasan." Allah membenci dari kalian 3 perkara. Yang pertama, al-abas fi salat, melakukan perbuatan sia-sia dalam salat. Maksud sia-sia enggak batal salat, tapi entah apa-apa dia lakukan dengan jarinya. Nah. Yang kedua, warrafas fi siyam, melakukan hubungan rafas atau suami isteri di dalam bulan Ramadan. Kemudian wadhahku fil maqabir, tertawa di kuburan. Nah, jadi tertawa di kuburan itu maksudnya tertawa berfoya-foya, bergembira di kuburan. Makruh, Allah benci. Karena seharusnya mendatangi kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Kok bisa tiba-tiba jadi bahan tertawaan? Nah, itu sama kiasannya dengan orang-orang yang sedang ditimpa musibah tapi tiba-tiba kok tertawa. Nah, ini menjadi perkara yang berkebalikan. Ya. Baik. Fa in kana li hajatin ka izalatil uruq an wajhihi aw at-turab al-mu'zi aw litasya'ub fala yukrah. Tetapi kalau gerakan kita yang sederhana itu dibutuhkan, contoh seperti menghilangkan keringat yang jatuh di wajahnya. Jadi kita solat mungkin asing enggak hidup. Dah berkeringat, dah sampuh mana? Kita sapu begini, Pak. Keringat supaya enggak basah seluruh wajah, kita sapu begini sekali. Lalu kita lipat lagi. Itu dibutuhkan untuk menyapu ini. Kalau enggak kita enggak bisa konsen lagi. Keringat lu jatuh ke mata. Nah, itu dibolehkan. Berarti dibutuhkan gerakan itu. Atau awit turab al-mu'zi. Atau kita menghilangkan sesuatu, apakah pasir atau apa yang menempel yang kira-kira menyakitkan. Contoh misal ada batu kerikil tertempel di sini. Kadang-kadang kan kita kalau solat di atas batu kecil-kecil Pak tertempel di kulit. Ini kita pindahkan begini, maka tidak mengapa. Berarti dibutuhkan gerakan itu. Au litasya'ub, atau menutup mulut ketika menguap. Memang kalau menguap dalam salat itu disuruh tutup mulut juga. Fala yukrah, maka tidak dianggap makruh. Wa minal abas, contoh lain daripada perbuatan yang makruh dalam salat, farqa'atul asabi'. Farqa'atul asabi' ini apa nama, Pak? Ini apa bahasa Indonesianya ni? Mengkerek-kerek anak jari. Jadi sedang solat, kita kebiasaan begini. Atau yang sudah profesional itu enggak perlu 2 jari. Dia sendiri pun dia bisa bunyikan. Tuk sana, tuk sini. Yang masih amatir biasanya perlu 2 jari. Atau buat-buat begininya tengah sembahyang, pegat-pegat menor tengah sembahyang. Ini kalau gerakannya cuma anak jari, tidak bergerak tangan utama, walaupun banyak tidak batal. Karena tadi yang dianggap perbuatan banyak kalau anggota utama yang bergerak. Makanya dalam kitab-kitab disebutkan juga, termasuk dalam kitab ini disebutkan, kalau kita gatal Pak, digigit oleh seekor nyamuk nakal, menggigit. Itu cara garuk. Itu kalau kita garuk begini, ini dibahas dalam kitab.
Kita garuk begini, ini keluarkan tangan, garuk sekali. Nyok kasih go. Kita garuk sekali lagi, bergerak ini 2 kali. Sudah 2 kali, garuk sekali lagi, batal salat. Caranya bagaimana? Letakkan tangan di sini. Ya. Kemudian jari yang boleh dimainkan. Jadi ini garuknya begini. Nah, ini hanya jari yang bergerak, itu tidak batal salat. Karena dianggap bukan anggota tubuh yang utama untuk bergerak. Jadi jari boleh bergerak begini. Tidak makruh kalau dibutuhkan. Maksud dibutuhkan memang enggak tahan lagi. Berarti dibutuhkan. Gatai tahan. Kalau enggak kita tahu suara imam enggak terdengar lagi, Pak. Enggak terdengar lagi, gatai tahan. Hanya peduk aju jaro meno, garuk aju meno. Nah, ini masih boleh. Boleh selama dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, kita taruh di sini, lalu entah apa kita garuk-garuk, gerak-gerak sendiri begini, enggak ada. Nah, itu yang dimaksud makruh tadi. Nah, jadi bermain-main dengan jari ketika model salat ini makruh. Tidak boleh bermain-main kecuali dibutuhkan. Karena salatnya Nabi itu tidak pernah mencontohkan main-main. Gerak sana, gerak sini. Ini gerakan kepala, kalau tergerak sendiri karena mengikuti irama ayat, itu tidak batal. Jadi misalkan ada model imam waktu baca gerak-gerak ulun, tapi bukan dia sengaja mengikuti irama, terikut bergerak-gerak kerol. Kita lihat dari belakang tergerak kepalanya, waktu dia tarik tergerak lagi begini, itu tidak batal. Karena gerakan itu dia tidak menyengajakannya. Tapi kalau kita model begini, ya, tarik untuk perdepat urat, begini sekali, ini dah sekali ni. Ini dah sekali. Tarik sekali lagi begini, dua kali. Sekali lagi begini, langsung batal. Begitu yang disepakati. Maka hati-hati, salat itu bisa berangkat dari makruh menjadi haram. Kalau sudah jatuh ke haram, kita mau bilang enggak batal pun batal di sisi Allah. Jadi kayak mana caranya? Kalau kita baik disengaja ataupun tidak disengaja, selama itu tidak dibutuhkan, enggak boleh. Karena ada orang kadang-kadang enggak sengaja, tapi sudah jadi kebiasaan, tarik satu rakaat, tarik lagi. Ini tidak boleh. Maksudnya dia sudah terbiasa begitu. Harus dihilangkan kebiasaan itu dalam salat. Nah, kemudian termasuklah perbuatan sia-sia yang makruh dalam salat adalah taqlibul husa, membulak-balikkan kerikil. Ini kenapa bahasa Nabi, bahasa kitab taqlibul husa? Karena dulu di zaman Nabi, contohnya selalu kerikil. Karena Nabi musallanya kerikil, menyapu dengan pasir, bukan keramik. Makanya hari ini maksud membalikkan kerikil itu apapun yang kita main-mainkan bentuknya benda. Kita pakai jam tangan ni. Ini solat, jam tangan. Kita putar kena bacut. Tanging lom semayang, pepah. Ini yang model-model begini. Ini tidak dibolehkan dalam solat. Atau waktu sujud, dulu kerikil, para sahabat bermain-main dengan kerikil, pukul-pukul kerikil waktu sujud. Kita bukan itu yang kita lakukan karena enggak ada lagi kerikil. Kita bermain-main dengan sajadah. Kita tarik ini sajadah. Karena kan sajadah itu, Pak, kalau kita tarik garisnya berbeda. Kalau dia bulunya sedang tidur, begitu kita tarik kan bulunya nagaris kan. Berdiri bulunya. Itu ada garis. Kita buat nomor huruf nama kita N. Kita tarik. Ini tengah sujudnya. Tarik 3, tarik 2 ke, tarik 3 te. N. Ini dibenci Allah perbuatan begini. Ini bermain-main. Atau tarik benang. Ada yang model ketika anak sedang solat di samping, itu ketika mau sujud diganggunya tangan anak, Pak. Tangan anak diregamnya. Lalu digaruk-garuk tangan anak. Bermain-main dengan anak. Itu semua hal yang dianggap perbuatan sia-sia al-abas dalam salat. Kalau yang meninju itu khilaf. Itu bukan perbuatan makruh. Itu khilaf para ulama ketika melihat bunyi hadis Rasulullah bangkit dari sujud
tangannya berbentuk ajin. Ajin itu orang yang menumbuk tepung. Jadi dulu waktu tumbuk tepung, untuk memegang penumbuk tepung, itu pegangnya begini. Waktu numbuk tepung pegangnya begini. Maka khilaf di antara ulama, bagaimana cara bangun dari sujud. Berkata sebahagian kecil, bukan sebahagian besar, sebahagian kecil para ulama, termasuk ulama-ulama Saudi seperti Imam Albani, ya, kemudian Bin Baz, itu mengatakan bangkit dari sujud karena bunyi hadis Rasulullah al-ajin itu, maka yang dimaksud adalah seperti orang numbuk tepung. Begini. Tapi jumhur ulama, sebahagian besar ulama mengatakan yang lebih kuat adalah bangun tetap seperti biasa, bukan dengan cara menumbuk. Jadi kalau begitu, apa itu kesimpulannya? Yang menumbuk, yang meregam tangannya, itu tetap dibolehkan. Itu hanya perbedaan pendapat para ulama. Tetap dibolehkan. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang lebih kuat tetap bangun seperti biasa, dengan hadis-hadis yang lebih banyak. Nah, jadi itu hanya perbedaan pendapat saja. Ya. Sama juga nanti seperti turun dari berdiri ke sujud. Itu juga khilaf. Turun dari berdiri ke sujud. Itu turunnya dengan lutut duluan atau dengan tangan duluan. Karena bunyi hadis ternyata ada dua cara Nabi turun. Imam Malik dan Imam Hanafi merekomendasi turun itu dengan cara tangan duluan. Tangan duluan, baru lutut. Jadi turunnya boom, langsung dengan tangan dulu, baru turunkan lutut. Nah, di sisi Imam Malik dan sebahagian murid Hanafi. Tapi di sisi jumhur ulama, termasuk Syafi'i, Hambali, turun itu lutut duluan, baru tangan. Petun teut ile, baru tangan. Jadi kedua-duanya boleh. Cuma untuk yang lebih mudah yang mana? Pandangan jumhur ulama lebih mudah. Jadi dua-duanya punya hadis. Dua-duanya punya hadis. Pandangan jumhur ulama lebih mudah lutut duluan. Kita turun, waktu turunkan lutut lebih mudah untuk taruh tangan. Tapi kalau tangan duluan, itu kan gerubuk dari atas mak itu. Ubuk langsung, baru lutut tertinggal di belakang. Walaupun boleh dalam pandangan Imam Malik, itu yang dipilih. Itu khilaf. Jadi kedua-duanya boleh lakukan. Yang enggak boleh turun kepala duluan. Ini tangan di belakang, lutut belakang, gerubuk langsung ke belakang. Itu yang enggak boleh. Di situ hanya terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau kita melihat saudara kita cara bangun berbeda, dia lipat, itu biasa. Karena masih ada pendapat yang mengatakan maksud ajin itu adalah menggenggam tangan. Jadi yang penting tahu bahwa itu perbedaan pendapat, bukan masalah halal dan haram. Ya. Baik. Juga hadis Nabi pernah menyebutkan an Mu'aqqib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rajul yusawwi at-turab haitsu yasjud. Ada seseorang di masa Nabi ketika sujud dia mengatur kerikil. Jadi ketika sujud tangannya atur-atur kerikil, dia rapikan kerikil ketika sujud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Ya. Menegurnya dengan mengatakan in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau engkau terus melakukan itu, maka engkau tidak dianggap berjamaah. Nabi tidak mengharamkan, tapi memakruhkan dengan bahasa menegur. Nya menyokap pebut lagi nya hanya dikira menjamaah ni. Jadi begitu bahasa Nabi menegur orang-orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia di dalam salat. Nah. Termasuklah salah satunya Bapak yang sering kita lakukan adalah kita sering merapikan pakaian ketika mau sujud. Kadang-kadang merapikan sarung. Jadi ketika mau sujud tu sarung kita rapikan dulu. Itu makruh sebenarnya. Ya, ada sebagian kan ketika mau sujud kebebereh jakrung ni. Dia lipat kembali kain sarung baru dia sujud. Itu sebenarnya makruh. Seharusnya kita tidak fikir ke situ. Yang penting kain sarung masih ada, sudah aman.
Masalah kemong bacut, masalah kusut sedikit, biarkan. Karena seharusnya orang enggak boleh fokus ke kain sarungnya. Ya. Dulu Nabi enggak pakai kain sarung. Ya. Ini pakaian kita ini ala India, Pak. Pakaian kita. Karena salah satu yang memasukkan Islam ke Nusantara ini melalui Samudra Pasai adalah pendai-pendai India. Maka mengaku tidak mengaku, kita banyak terbias dengan kebiasaan India. Mulai dari cara masak, ya, kemudian bumbu-bumbu masak, adat istiadat, ini yang terbias. Makanya sejarah membuktikan bahwa memang pendai India itu memasukkan Islam ke tanah Samudra Pasai bersama pendai-pendai dari Yaman. Jadi dari Gujarat yang paling banyak. Makanya jangan heran tiba-tiba pakaian kita berubah kain sarung. Tapi berdosakah? Tidaklah. Karena inti daripada pakaian dalam solat adalah menutup aurat. Model pakaian apapun boleh, yang penting tutup aurat. Berjubah itu kebiasaan orang Arab. Kalau dibilang itu pakaian Islami, tidak juga. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga berjubah. Jadi kalau ada yang bilang berjubah itu gaya model ini pakaian paling sunnah, salah. Silakan baca kitab. Nabi tetap berjubah, kenapa? Mengikuti adat sebelum dibangkitkan menjadi Nabi. Jadi sebelum dibangkitkan jadi Nabi, orang Arab itu memang berjubah pakaiannya. Memang berjubah. Urun jahiliyahnya menjubah, Pak. Memang. Jadi Nabi melanjutkan pakaian itu kenapa? Pertama, tetap pakaian itu baik untuk menutup aurat. Menutup keseluruhan aurat. Yang kedua, tidak ada masalah dari sisi model. Aman untuk dibawa dalam solat, mudah, ringan, tertutup lebar, segala itu mudah. Makanya Nabi melanjutkan pakaian itu. Jadi bukan bermakna ketika Nabi dibangkit jadi Rasul, langsung Nabi mengumumkan pakaian baru yang Islami. Tidak ada. Jadi jubah bukan pakaian baru yang Islami, tapi pakaian kebiasaan orang Arab yang disetujui oleh Nabi untuk dilanjutkan. Maka enggak ada masalah kita pakai kain sarung. Pakai celana boleh. Tidak juga bermasalah. Selama celana tidak terlalu ketat. Yang jangan ketika salat celana terlalu ketat, waktu kita sujud menempel, orang di belakang tahu di mana letak. Kaidoh tu itu tidak boleh. Karena syarat pakaian kasifan saqilan, harus tebal dan lebar. Apalagi sampai terbuka punggung seperti kita sebutkan kemarin. Itu langsung batal salat. Ketika sujud celana tertarik ke belakang, baju tertarik ke depan, nampak garis jalan tol di tengah-tengah itu nampak, itu batal langsung salat. Langsung batal. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menjadi ini kita, selama tidak dibutuhkan jangan bergerak-gerak dalam salat. Selama tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan boleh. Kalau dibutuhkan. Tetapi kalau pekerjaan itu pekerjaan berat, usahakan jangan 3 kali berturut-turut.